وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, ahabbani Allah wa iyyakum jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sore hari yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala masih berkenan mempertemukan kita di salah satu tempat yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, ahabbani Allah wa iyyakum jami'an. Mari kita berusaha untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mendorong kita, yang memberikan taufik kepada kita, yang memberikan hidayahnya kepada kita, sehingga kita masih berusaha untuk menimba ilmu dari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala yang dibagikan kepada hambanya. Ahibati fillah, ahabbani Allah wa iyyakum jami'an. Kita sama-sama sudah mengetahui bahwasanya menghadiri kajian itu termasuk ke dalam menuntut ilmu, dan menuntut ilmu, terlebih ilmu agama, merupakan suatu kemuliaan yang sangat agung dalam Islam. Kita sudah sering mendengar hadis-hadis yang membahas tentang keutamaan menuntut ilmu, dan termasuk hadis yang sangat agung yang membahas tentang bab ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man kharaja fi talabil ilm kana fi sabilillah hatta yarja'. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka ia seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjihad fi sabilillah merupakan puncaknya Islam, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, wa dzirwatu salamihil jihad, dan puncak dari agama Islam adalah al-jihad. Dan semua ulama sepakat bahwasanya jihad merupakan amalan paling mulia dari agama Islam. Kemudian dalam hadis yang lain, sahabat yang mulia Safwan ibn Asal al-Muradi radhiyallahu anhu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Ma jaa bik?" Apa yang membuatmu datang ke sini? Kata Safwan, "Unbitul ilm." Saya ingin menuntut ilmu. Maka dengarkan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min kharijin kharaja min baitihi fi talabil ilm illa wada'at lahu al-malaikatu ajnihataha ridan bima yasna'." Tidaklah ada seseorang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, melainkan para malaikat akan mendatanginya dan mengepakkan sayap malaikat untuk mereka karena ridha terhadap apa yang mereka lakukan.
Dalam riwayat lain dijelaskan lebih khusus lagi, Nabi SAW bersabda kepada Safwan, marhaban, selamat datang bi talibil ilm, selamat datang wahai penuntut ilmu. Inna talibal ilm la tahuffuhul malaikatu bi ajnihatiha thumma yarkabu ba'duhu ba'dha hatta yablugha as-samaa ad-dunya. Selamat datang wahai penuntut ilmu, kata Nabi SAW, sesungguhnya penuntut ilmu itu akan dikelilingi oleh malaikat bi ajnihatiha, dengan sayapnya. Thumma yarkabu ba'duhu ba'dha, kemudian malaikat ini ada satu malaikat, kemudian di atasnya ada malaikat yang lainnya, di atasnya ada malaikat yang lainnya, ada lagi malaikat yang lain sampai ke langit dunia. Artinya ada satu malaikat mengepakkan sayapnya untuk penuntut ilmu, ada malaikat lain lagi di atasnya, ada lagi di atasnya sampai ke langit dunia. Min mahabbatihim lima yatlub, karena kecintaan para malaikat atas apa yang mereka cari. Maka ahibati fillah, ahabbani Allah wa iyyakum jami'an, menuntut ilmu atau menghadiri kajian seperti ini ya, bukan hal yang remeh. Hadirnya antum di sini, hadirnya kita semua di sini, itu sungguh suatu kemuliaan yang sangat besar. Safwan ibn Asal al-Muradi pernah bertanya kepada salah seorang muridnya yang bernama Zir ibn Hubeish. Ya, Zir ibn Hubeish ini salah seorang tabi'in yang meriwayatkan Al-Quran Al-Karim. Safwan bin Asal bertanya kepada Zir bin Hubeish, apa yang membuatmu, ya, saat Zir bin Hubeish mendatangi Safwan untuk menuntut ilmu, Safwan bertanya, apa yang mendorongmu untuk datang ke majelis ini? Maka kata Zir bin Hubeish, altamisul ilm, saya ingin mencari ilmu. Maka apa kata Safwan? Ughdu aliman au muta'alliman wala taghdu ghair dhalik. Kalau engkau keluar dari rumahmu, jadilah orang yang menuntut ilmu, keluarlah dalam keadaan ingin menuntut ilmu atau ingin mengajarkan ilmu. Wala taghru ghaira dzalik, jangan keluar dengan tujuan selain kedua hal tersebut. Kenapa? Karena saking mulianya menuntut ilmu, karena saking mulianya mengajarkan ilmu. Maka ahibati fillah, ahabbani Allah wa iyyakum jami'an, karena kemuliaan dan keagungan menuntut ilmu, maka butuh yang namanya al-ikhlas, butuh yang namanya keikhlasan hati. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah pernah berkata, al-ilmu la ya'diluhu syai' liman saluhat niyyatuh atau liman sahhat niyyatuh. Ilmu itu tidak ada yang sebanding dengannya, tidak ada yang sebanding dengan ilmu. Menuntut ilmu, mengajarkan ilmu dan hidup dengan ilmu, tidak ada yang sebanding dengannya. Namun bagi siapa? Liman sholahat niyatuhu, bagi orang yang niatnya benar. Ditanya kepada Imam Ahmad, wahai Imam, bagaimana niat yang benar itu? Apa maksudnya niat yang benar dalam menuntut ilmu? Atau keikhlasan dalam menuntut ilmu itu apa maksudnya? Maka kata Imam Ahmad rahimahullah, antarfa'al jahl an nafsik wa an ghairik. Di antara makna ikhlas atau makna baiknya niat kita dalam menuntut ilmu adalah kita meniatkan hadir di majelis ta'lim, hadir untuk menuntut ilmu dengan niatan mengangkat al-jahl, mengangkat kejahilan dari diri kita, wa an ghairika, dan dari orang-orang di sekitar kita. Ya, maka ini nasihat sedikit terlebih untuk ana pribadi dan untuk ahibati fillah jami'an. Ahibati fillah, habani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah di malam hari yang mulia ini, ya, sebagaimana yang sudah disebarkan, kita akan membahas tentang bulan Sya'ban, ya, bulan yang mulia. Sebagian dari yang kita bahas di malam hari ini sudah kita bahas kemarin, ya, saat khutbah di sini. Dan insyaallah akan kita bahas lebih lanjut lagi dan lebih dalam lagi beberapa perkara dan hukum-hukum yang berkaitan dengan bulan Sya'ban yang mulia ini. Ahibati fillah, habani Allah wa iyyakum jami'an. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan kemarin, ya, bulan Sya'ban merupakan bulan puasa. Bulan puasa. Maksudnya apa? Bulan di mana kita disunnahkan untuk memperbanyak puasa di dalamnya. Ini bulan Sya'ban. Dalilnya apa? Dalilnya hadis yang kita sebutkan kemarin
dari sahabat yang mulia Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka tasumu minasyuhuri ma tasumu min Sya'ban." Ya Rasulullah, aku belum pernah melihat engkau berpuasa melebihi puasamu di bulan Sya'ban, sebanyak puasamu di bulan Sya'ban. Maka apa yang dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau bersabda, "Dzalika syahrun yaghfalun nasu an baina Rajab wa Ramadan." Bulan Sya'ban merupakan bulan di mana manusia lalai di bulan tersebut, ya. Lalai dari melakukan ibadah, ya. Kenapa? Karena letaknya di antara bulan Rajab yang merupakan bulan haram, bulan yang sangat mulia, dan bulan Ramadan yang merupakan bulan yang paling mulia. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Dan bulan Sya'ban merupakan bulan di mana amal-amal soleh diangkat menuju Rabbul Alamin. Fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Maka aku ingin, ya, di saat amalku diangkat menuju Allah Subhanahu wa taala, aku dalam keadaan berpuasa, ya. Makanya Nabi SAW itu berpuasa di bulan Sya'ban hampir 1 bulan full, ya. Jadi bukan seluruh Sya'ban, tapi hampir full seluruh Sya'ban dari awal sampai akhir Sya'ban. Ini insyaallah akan kita jelaskan nantinya. Kemudian bulan Sya'ban merupakan bulan ampunan. Kapan? Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yatla'u fi lailatin nisfi min Sya'ban." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban, di malam ke-15 di bulan Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqih, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh hambanya, illa li musyrikin au musyahin. Siapa yang tidak diampuni? Hanya ada 2 golongan. Yang pertama, orang yang melakukan kesyirikan, jelas, ya. Melakukan kesyirikan pastinya tidak akan diampuni. Yang kedua, au musyahin, orang yang memiliki permusuhan, ya, memiliki permusuhan antara dirinya dengan saudaranya. 2 golongan ini tidak akan diampuni, ya, di bulan Sya'ban yang mulia ini. Ya, hadis ini hadis yang berbicara tentang Lailatul Nisfi Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, hadis hasan, ya, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya, namun nanti insyaallah akan kita jelaskan lebih dalam lagi yang berkaitan dengan hadis yang mulia ini. Kemudian selanjutnya bulan Sya'ban merupakan bulan membaca Al-Quran. Sudah kita jelaskan juga kemarin, ya, bagaimana keadaan para salaf di bulan Sya'ban. Ada yang menutup tokonya, ya. Jadi dia sengaja menutup tokonya untuk fokus membaca Al-Quran di bulan Sya'ban. Ini salah seorang tabi'ut tabi'in yang bernama Amr ibn Qais al-Mulai. Jika hadir di bulan Sya'ban, ya, jika masuk bulan Sya'ban, dia tutup tokonya. Ya, kira-kira siapa dari kita yang bisa seperti ini? Masya Allah. Masuk bulan Sya'ban, tokonya ditutup. Karena apa? Karena ingin fokus membaca Al-Quran. Padahal bisa saja, ya. Kalau kita pikir-pikir, bisa nggak? Dia buka tokonya pagi hari, kemudian dia tutup di siang hari, di siang hari dia baca Al-Quran. Ini bisa saja. Tapi apa? Tapi karena beliau benar-benar menghabiskan seluruh waktunya untuk membaca Al-Quran, maka tokonya ditutup full di bulan Sya'ban. Masya Allah, ya. Ini salaf kita, ya. Ya, kalau kita, ya, kalau nggak bisa sampai ke situ, minimal ya setengah hari lah, ya. Baik. Kemudian kita masuk kepada pembahasan pertama yang membahas tentang berpuasa di bulan Sya'ban, ya. Ada beberapa hadis yang membahas tentang puasa di bulan Sya'ban ini, yang semua hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW sangat-sangat bersemangat untuk melaksanakan puasa di bulan Sya'ban. Ya, puasanya apa niatnya? Ya. Apakah puasa Senin Kamis, ya, puasa Ayyamul Bid, atau puasa apa? Ya, jadi puasa di bulan Sya'ban ini puasa mutlak, ya. Jadi apa yang kita niatkan? Kita niatkan berpuasa di bulan Sya'ban, ya. Dari awal sampai akhir bulan Sya'ban, ya, atau sekitar 1 atau 2 hari di bulan Ramadan. Kalau mau full boleh, ya. Kalau kita mau ngambil hari Senin dan Kamis saja boleh juga. Kita niatnya double, niatnya puasa Senin dan Kamis, kemudian kita niatkan puasa di bulan Sya'ban. Puasa Ayyamul Bid sama boleh juga, dan puasa-puasa lainnya. Kemudian kalau kita niatkan secara khusus di bulan Sya'ban,
dan kita puasa berturut-turut, apakah boleh? Jawabannya boleh juga. Jadi puasa di bulan Sya'ban ini puasa khusus, puasa mutlak yang khusus di bulan Sya'ban. Jadi dari awal bulan Sya'ban kita niatkan puasa mutlak sampai akhir bulan Sya'ban, itu hukumnya boleh dan pahalanya sangat-sangat besar. Kenapa? Karena Nabi SAW melakukan puasa di bulan Sya'ban hampir 1 bulan full ya. Maka kita mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis pertama yang membahas tentang puasa di bulan Sya'ban, hadis yang kita sebutkan tadi. Kemudian ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ia berkata, "Fama ra'aitu Rasulullah istakmala shiyama syahrin illa Ramadan." Aku tidak pernah mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 1 bulan full kecuali di bulan Ramadan. Wa ma ra'aitu aktsara shiyaman minhu fi Sya'ban. Dan aku tidak pernah mendapati Nabi berpuasa melebihi puasanya di bulan Sya'ban, ya, setelah bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan full 30 hari. Bulan Sya'ban hampir 30 hari Nabi berpuasa di dalamnya. Kemudian hadis yang diriwayatkan Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, "Ma ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasumu syahrain mutatabi'ain illa Sya'ban wa Ramadan." Aku tidak pernah mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 2 bulan berturut-turut, melainkan di bulan Sya'ban dan bulan Ramadan setelahnya. Ini menunjukkan bagaimana Nabi itu berpuasa full 1 bulan full di bulan Sya'ban kecuali sedikit. Kemudian di hadis yang lain, "Ma ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi syahrin aktsara shiyaman minhu fi Sya'ban, kana yasumuhu illa qalila, bal kana yasumuhu kullah." Ya, ini hadis-hadis ini kenapa kita bawakan? Karena ada perbedaan lafadznya yang perlu kita perhatikan. Di hadis yang terakhir ini, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana yasumuhu illa qalila." Nabi SAW berpuasa di bulan Sya'ban kecuali sedikit. Kecuali sedikit artinya full, kecuali beberapa hari saja beliau tidak berpuasa di dalamnya. Nah, kemudian lanjutannya, "Bal kana yasumuhu kullah." Bahkan Nabi berpuasa seluruh bulan Sya'ban. Bahkan Nabi SAW berpuasa di seluruh bulan Sya'ban, artinya 30 hari. Tadi disebutkan kecuali sedikit. Kemudian selanjutnya disebutkan berpuasa full di bulan Sya'ban. Nah, ini nanti insya Allah akan kita jelaskan. Kemudian hadis yang lain disebutkan Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kana ahabba syuhuri ilaihi an yasumahu Sya'ban, thumma yasiluhu bi Ramadan." Bulan yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa di dalamnya adalah bulan Sya'ban. Thumma yasiluhu bi Ramadan. Kemudian Nabi akan menyambung puasa di bulan Sya'ban dengan puasa di bulan Ramadan. Ya, ini hadis-hadis yang membahas tentang berpuasa di bulan Sya'ban. Kemudian pembahasan selanjutnya kita membahas hikmah dari kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam semangat sekali melaksanakan puasa di bulan Sya'ban. Ya. Ada beberapa hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Hikmah yang pertama disebutkan di hadis tadi. Alasan atau hikmah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan merupakan bulan di mana orang-orang lalai dalam melaksanakan ibadah di dalamnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, waktu orang-orang lalai dalam melaksanakan ibadah, ketika banyak orang meninggalkan ibadah di suatu zaman, maka saat kita melaksanakan ibadah di waktu tersebut itu pahalanya lebih besar ya, daripada saat kita melaksanakan suatu ibadah di mana orang-orang yang lain sama seperti kita melaksanakan ibadah juga. Coba kita perhatikan qiyamul lail, sholat malam, ya, berapa banyak orang yang melaksanakan qiyamul lail. Ya, jangankan qiyamul lail, sholat subuh saja coba. Sholat subuh, kenapa sholat subuh menjadi sholat yang paling mulia? Karena banyak orang tidak melaksanakan sholat subuh. Kenapa sholat malam menjadi sholat nafilah yang paling mulia? Karena banyak orang tidak melaksanakan sholat malam. Begitu pula alasan yang disebutkan Nabi SAW di bulan Sya'ban ini. Dahulu orang-orang Quraisy ya, itu sangat memuliakan bulan haram.
Mereka sangat-sangat memuliakan bulan haram. Artinya para sahabat Nabi juga sangat-sangat memuliakan bulan haram. Ya, nggak boleh berperang di bulan haram. Banyak sekali ya larangan-larangan di bulan haram ya. Bahkan orang Quraisy itu mereka karena bulan haram mereka tidak mau melawan Nabi SAW di bulan haram ya. Padahal mereka benci sekali sama Nabi, tapi karena bulan haram mereka rela untuk meninggalkan perang ini demi menghormati bulan haram. Ya, bulan haram ini sangat mulia bagi orang-orang terdahulu ya. Mungkin bagi kita ya apa sih bedanya bulan haram sama bulan-bulan lainnya? Ya, kita nggak tahu ya. Karena memang ini merupakan adat orang-orang Quraisy di zaman tersebut ya. Mereka memuliakan bulan haram, kemudian Islam datang dan menguatkan hal tersebut ya. Dan menguatkan hal tersebut. Artinya di zaman kafir Quraisy bulan haram mulia, di zaman Islam bulan haram mulia juga. Tapi Islam menambahkan bulan yang lain yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Ya, jadi bulan Rajab itu mulia dari zaman Quraisy. Bulan Ramadan pun bulan Rajab pun dimuliakan di zaman Islam. Kemudian Islam datang, Islam menambah bulan yang mulia yang lainnya, yaitu bulan Ramadan ya. Maka orang-orang atau para sahabat Nabi SAW di zaman itu sangat bersemangat melaksanakan ibadah di bulan Rajab dan di bulan Ramadan ya. Namun bulan Sya'ban ya ini agak turun semangatnya. Nah, maka disinilah Nabi SAW menjelaskan keutamaan berpuasa di bulan Sya'ban. Karena orang-orang di zaman tersebut lalai dari melaksanakan ibadah atau ibadahnya tidak sekuat ibadah mereka di bulan Rajab dan di bulan Ramadan. Itu alasan pertama. Yang kedua ya, alasan yang kedua disebutkan di hadis yang tadi juga ya. Innahu syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban merupakan bulan di mana amal-amal soleh kita diangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka aku ingin amal solehku diangkat dalam keadaan aku berpuasa ya. Ahibati fillah, habani Allah wa iyyakum jami'an. Amal kita diangkat itu ada beberapa penjelasannya. Ada amal yang diangkat setiap hari. Ada amalan soleh yang diangkat setiap pekan. Ada amal soleh yang diangkat setiap tahun. Nah, kalau setiap hari, kapan itu? Pagi dan sore hari. Ya. Kalau setiap pekan, kapan amal soleh kita diangkat? Hari? Ya, hari Senin dan Kamis. Kalau setiap tahun amalan soleh kita diangkat di bulan Sya'ban. Ya. Maka Nabi SAW, sebagaimana Nabi SAW berpuasa di hari Senin, ya. Kenapa alasan beliau berpuasa di hari Senin dan Kamis? Karena amalan soleh diangkat di hari Senin dan Kamis. Kemudian di bulan Sya'ban juga. Kenapa Nabi SAW rajin dan bersemangat dalam melaksanakan puasa di bulan Sya'ban? Karena amalan soleh diangkat di bulan Sya'ban. Nah, ada suatu pertanyaan besar. Ya. Kenapa Nabi memilih puasa? Kenapa nggak baca Al-Quran saja? Misalnya, oh amalan soleh diangkat di bulan Sya'ban, ya udah saya baca Quran. Atau sholat. Ya. Kenapa Nabi nggak milih saya memperbanyak sholat di bulan Sya'ban? Karena amalan soleh kita diangkat di bulan Sya'ban. Ya, kenapa yang dipilih itu puasa? Iya, karena puasa merupakan amalan yang pahalanya tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat disebutkan pahalanya, zakat disebutkan pahalanya. Puasa, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang yang bersabar itu pahalanya dibalas tanpa batasan. Ya, kata para ulama, orang yang bersabar itu maksudnya adalah orang yang berpuasa. Jadi orang yang berpuasa itu pahalanya dibatas unlimited ya. Kalau kuota unlimited, tanpa batas. Pahalanya segimana? Bukan barang siapa misalnya seperti menuntut ilmu ya, barang siapa yang datang ke masjid untuk mempelajari ilmu atau mengajarkan ilmu, maka ia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang haji, sempurna dan sempurna. Ini hadis sahih. Ada jumlahnya ya, pahala haji sempurna. Ya, hajjun mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Ada jumlahnya ya. Tapi puasa innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab, tanpa ada batasannya. Orang yang berpuasa pahalanya dibatas tanpa ada batasan ya. Penjelasan ini panjang ya. Dan kita cukupkan sampai di sini saja. Kemudian hikmah yang ketiga atau alasan yang ketiga
ini alasan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Nabi berpuasa di bulan Sya'ban dan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban untuk apa? Untuk persiapan di bulan Ramadan. Sebagaimana kita sebutkan kemarin, kalau kita sudah terbiasa melaksanakan puasa di bulan Sya'ban, insya Allah di bulan Ramadan puasa itu ringan. Kalau orang di bulan-bulan sebelum Ramadan tidak terbiasa melaksanakan puasa, nanti di bulan Ramadan pasti berat sekali dalam melaksanakan puasa, pasti berat. Kenapa? Karena dia tidak terbiasa. Ya, puasa ini berat. Puasa itu berat. Makanya pahalanya besar. Kenapa pahala puasa besar? Karena berat juga. Karena puasa itu berat ya. Kalau kita tidak terbiasa melaksanakan puasa di bulan sebelum bulan Ramadan, maka di bulan Ramadan mungkin agak sulit bagi kita melaksanakan puasa. Ya. Maka ini hikmah ketiga. Kemudian selanjutnya hikmah keempat yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau berkata, innahu fa'ala dzalika ta'ziman li Ramadan. Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Ramadan untuk memuliakan bulan Ramadan. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, wa hadha shaum yushabbihu sunnata fardhis sholati qablaha ta'ziman li haqqiha. Ya, kita ada namanya salat nafilah sebelum salat wajib. Sebelum subuh ya, ada sunnah 2 rakaat. Sebelum duhur ada sunnah 2 atau 4 rakaat ya. Sebelum asar juga seperti itu. Sebelum maghrib juga ada. Sebelum isya juga ada. Setiap sholat ada sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat sebelumnya. Nah, ini kata Ibnul Qayyim rahimahullah, orang yang berpuasa di bulan Sya'ban itu seperti melaksanakan nafilah qabliyah. Jadi puasa di bulan Sya'ban itu seperti puasa qabliyahnya Ramadan ya. Jadi puasa di bulan Sya'ban itu seakan-akan puasa qabliyahnya di bulan atau untuk bulan Ramadan. Itu ada 4 hikmah yang disebutkan para ulama kenapa Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kemudian masalah selanjutnya ya, ada sebuah hadis yang disebutkan afdhalus shiyam ba'da syahri Ramadan syahrullahil muharram. Hadis menyebutkan puasa terbaik setelah bulan Ramadan adalah berpuasa di bulan Muharram. Ini hadis sahih. Puasa terbaik setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Sekarang pertanyaannya, mana yang lebih utama, puasa di bulan Muharram atau puasa di bulan Sya'ban? Ya, kira-kira apa? Ya, gimana ini? Ya, ini jawaban yang diberikan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Beliau memilih puasa di bulan Sya'ban lebih utama dari melaksanakan puasa di bulan Muharram. Kenapa? Karena praktek Nabi SAW ya. Di bulan Muharram Nabi menyebutkan puasa di bulan Muharram itu mulia, tapi tidak diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW berpuasa full di bulan Muharram. Kalau di bulan Sya'ban hadisnya sangat-sangat banyak sekali yang menjelaskan bahwasanya Nabi puasa full di bulan Sya'ban ya, kecuali beberapa hari saja. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya berpuasa di bulan Sya'ban itu lebih utama daripada berpuasa sunnah di bulan Muharram. Kemudian pembahasan selanjutnya ya, kita bahas sedikit-sedikit saja karena Masya Allah ini banyak sebetulnya pembahasannya. Kemudian pembahasan selanjutnya ya, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Aisyah tadi ya, balkana yasumuhu kullah. Nabi bahkan berpuasa di full di bulan bulan Sya'ban. Nabi berpuasa full di bulan Sya'ban. Yasumu kullahu. Nabi berpuasa seluruh hari bulan Sya'ban. Nah, para ulama menjelaskan maksud dari ucapan Aisyah ini ya. Dari dalam bahasa Arab, orang yang ini dalam bahasa Arab ya. Kalau misal kita misalnya ada angka 100 ya. 99 itu bisa disebut 100 dalam bahasa Arab. Seperti ini juga ya, orang yang berpuasa 28 hari di bulan Sya'ban itu bisa dikatakan berpuasa sepenuhnya ya, atau full bulan Sya'ban ya. Ini jawaban dari para ulama. Baik, langsung kita lanjut ke masalah selanjutnya. Ada hadis yang lain yang menyebutkan idzan tasafa Sya'ban fala tasumu ya. Ini hadis sahih ya, hadis sanadnya sahih. Sanad hadis ini sahih.
Nabi SAW bersabda, jikalau masuk pertengahan bulan Sya'ban, fala tasumu, maka janganlah kalian berpuasa. Nah, gini gimana ya? Hadis tadi menyebutkan Nabi puasa full. Di hadis ini, kalau sudah masuk pertengahan bulan Sya'ban, maka jangan berpuasa. Nabi larang kita untuk melaksanakan puasa. Nah, bagaimana menggabungkannya? Ya, para ulama ada banyak pendapat tentang masalah ini. Namun pendapat yang insya Allah lebih menenangkan hati yang mengatakan bahwasanya hadis yang kedua ini dhaif ya. Meskipun sanadnya sahih, namun ada illahnya ya. Kata para ulama, hadis ini ada masalah sedikit ya. Dan juga hadis ini bertentangan dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang menyebutkan bahwasanya Nabi berpuasa full ya. Hadis-hadis yang kita bawakan tadi itu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim ya. Jadi dalam pembahasan hadis ya, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim itu lebih kuat daripada hadis yang diriwayatkan oleh imam-imam lainnya. Meskipun sama-sama sahih, artinya semua perawinya sahih ya, para ulama, para imam fiqh. Kemudian sanadnya bersambung juga. Kemudian tidak ada masalah dalam hadisnya. Artinya ya ini hadis insyaallah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun karena hadis ini bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, ya, maka para ulama menguatkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dan mendhaifkan hadis yang ini. Ya, jadi hadis ini bisa kita katakan dhaif ya, meskipun sanadnya sahih, namun hadisnya dhaif. Ya, ini gimana? Sanadnya sahih, tapi hadisnya dhaif. Ya, mungkin azan dulu ya. Nanti insyaallah kita bahas. La ilaha illallah. Iya. Jadi hadis itu meskipun ada hadis yang meskipun sanadnya sahih namun bisa jadi dhaif ya. Kenapa dhaif? Karena ada alasan lainnya ya. Hadis yang sanadnya sahih itu artinya hadis tersebut bersambung ya. Artinya antara satu rawi dengan rawi lainnya bersambung. Kemudian semua perawinya itu thiqah. Thiqah artinya
para imam yang terpercaya, yang tidak pernah berbohong sama sekali, dan hafalannya sangat kuat ya. Mereka orang-orang yang bisa kita katakan tidak pernah lupa. Jadi para ulama dulu itu saking kuat hafalnya. Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah pernah berkata, saya tidak pernah lupa satu pun yang saya pernah dengarkan dari sebelumnya. Masya Allah ya, saking kuat hafalannya. Jadi para ulama dulu, kenapa mereka bisa dipercaya untuk meriwayatkan hadis Nabi SAW? Karena agama mereka, Masya Allah, karena akidah mereka sangat kuat, karena ibadah mereka sangat kuat. Yang ketiga, karena hafalan mereka sangat-sangat kuat ya. Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah ya, tidak pernah lupa ya, sama sekali tidak pernah lupa apa yang pernah beliau hafal sebelumnya ya. Coba kita ya, mungkin yang disampaikan sekarang habis Isya sudah lupa ya, bukan mungkin, pasti ya, bukan suudzon, tapi saya juga sama ya, artinya sama saja kita di sini. Oke, kira-kira seperti itu. Makanya ada hadis-hadis yang sanadnya sahih namun dia dhaif karena ada alasan lainnya ya. Di hadis ini, jadi kata para ulama, meskipun ada perawi yang didhaifkan para ulama di sini, dia para imam yang hafalannya kuat, beliau imam yang kuat hafalannya, namun karena hadis yang beliau bawakan menyelisih hadis sahih Bukhari dan Muslim, kata para ulama hadis sahih Bukhari dan Muslim lebih kuat dan lebih kita layak untuk ambil. Oke, ya mungkin pembahasan hadis ini agak bingung ya, agak berat ya. Baik, kita lewati. Kemudian pembahasan selanjutnya ada hadis yang menyebutkan la taqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin wala yaumain. Jangan kalian berpuasa sebelum bulan Ramadan 1 atau 2 hari. Ya, artinya berpuasa di tanggal 29 atau 30 bulan Sya'ban. Ini larangan. Nabi SAW bersabda, jangan berpuasa 1 atau 2 hari sebelum bulan Ramadan. Illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu, kecuali orang yang terbiasa melaksanakan puasa, falyasumhu, maka hendaknya dia berpuasa atau boleh baginya untuk berpuasa di posisi ini. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan orang yang terbiasa melaksanakan puasa sebelumnya? Ya, para ulama menjelaskan seperti misalnya tanggal 29 dan 30 Sya'ban ini terletak pada hari Senin atau jatuh pada hari Senin. Ya, maka dan kita sudah terbiasa melaksanakan puasa Senin Kamis sebelumnya, maka boleh bagi kita berpuasa di hari tersebut. Ya. Yang kedua, kasus kedua, kita terbiasa melaksanakan puasa 3 hari di akhir bulan. Jadi di bulan-bulan lain kita terbiasa melaksanakan puasa 3 hari di akhir setiap bulan. Nah, maka puasa tanggal 27, 28, 29 dan 30 Sya'ban itu boleh. Kemudian kasus ketiga, dari awal Sya'ban kita biasa puasa. Ya, jadi tanggal 1 puasa, tanggal 2 puasa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puasa terus sampai akhir. Nah, ini boleh. Atau mungkin kita puasa 10 hari awal bulan Sya'ban. Kemudian kita 10 hari tengah kita cuma ambil ayyamul bid ya, tanggal 13, 14, 15, 16 sampai 20 kita tidak puasa. Maka puasa 2 hari terakhir boleh. Tanggal 29 dan 30 untuk kasus orang ini boleh. Sekarang kasus terakhir, orang nggak biasa puasa Senin Kamis ya, nggak biasa puasa 3 hari di akhir bulan, tidak melaksanakan puasa dari awal bulan Sya'ban juga. Maka bagi orang seperti ini tidak boleh melaksanakan puasa di tanggal 29 dan 30 bulan Sya'ban. Ya, ini mohon difahami ya, mohon difahami. Nah, para ulama menjelaskan apa alasannya. Ya, jadi di sini ada khilaf ya, panjang lebar khilafnya ya. Sehingga saking panjangnya maka pembahasan ini tidak perlu dibahas gitu. Jadi saking terlalu panjang dan lebar, akhirnya para ulama atau Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan yang lebih penting kita memahami bahwasanya Nabi melarang. Ya, Nabi melarang kecuali bagi orang yang terbiasa melaksanakan puasa. Maka kita ikuti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sekarang pembahasan puasa sudah selesai. Kita masuk kepada
Insyaallah ini pembahasan malam nisfu Sya'ban ya. Jadi secara ringkas ya, nisfu Sya'ban ini malam yang sangat utama, yang sangat mulia. Namun menghususkan ibadah di malam nisfu Sya'ban itu tidak ada dalilnya. Wala nabi, wala sahabat, wala para salaf ya. Mereka tidak menghususkan ibadah di malam nisfu Sya'ban ya. Sehingga misalkan ada kasus orang tidak terbiasa melaksanakan puasa ya, kemudian dia menghususkan tanggal 15 Sya'ban untuk berpuasa, ini tidak boleh. Misalkan kasus yang lain, orang tidak terbiasa melaksanakan qiyamul lail, kemudian di malam nisfu Sya'ban ya, malam ke-15 ya, dia mengkhususkan malam ke-15 untuk melaksanakan qiyamul lail, ini tidak boleh juga. Kasus ketiga, orang terbiasa melaksanakan qiyamul lail ya, dari awal Sya'ban biasa qiyamul lail, kemudian di malam ke-15 dia melaksanakan qiyamul lail juga, maka ini dianjurkan ya. Intinya malam nisfu Sya'ban merupakan malam yang sangat-sangat mulia, dan tidak ada riwayat khusus yang menjelaskan ibadah di malam yang mulia ini. Maka kita boleh melaksanakan ibadah apapun di malam tersebut. Sama seperti bulan Rajab, tidak ada hadis khusus yang menjelaskan amalan di bulan Rajab, tidak ada ya. Wala sahabat wala nabi, tidak ada ya. Maksudnya hadis yang khusus menjelaskan bahwasanya bulan Rajab ini merupakan bulan yang utama, tidak ada. Namun karena bulan Rajab merupakan bulan haram ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya bulan Rajab bulan haram, sehingga bulan Rajab menjadi bulan yang mulia, maka seluruh ibadah apa saja sangat dianjurkan di bulan Rajab ya. Sama kasusnya dengan malam nisfu Sya'ban ya. Sebetulnya penjelasan tentang nisfu Sya'ban ini agak panjang ya, karena waktu, sehingga tidak bisa kita kupas sampai habis ya. Ahibati fillah, ahabbani Allah wa iyyakum jami'an ya, ini beberapa masalah yang bisa kita kaji dengan sangat-sangat ringkas di malam hari yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami apa yang disampaikan di sini dan bisa mempraktekannya dengan sebaik-baiknya. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ini biasanya ada pertanyaan atau bagaimana? Ya. Ya, fadhol, kalau mau ada yang bertanya, kalau masih ada waktu bisa kita jawab. Ya. Ana rasa jelas ya. Ana rasa yang dibahas jelas dan singkat, ringkas. Semoga yang dibahas ini bisa difahami dengan baik dan dipraktekkan dengan sebaik-baiknya ya, karena intinya bukan dari pembahasan ini ya. Pembahasan ini panjang lebar ya, panjang lebar. Yang paling penting adalah kita berusaha untuk melaksanakan ibadah dengan maksimal di bulan Sya'ban ya. Terlebih masalah puasa ini ya. Kalau bisa dari awal sampai akhir puasa, fadhol ya. Kalau bisa puasa full silakan. Kalau mau lebih baik ya puasanya jangan full ya. Jadi mungkin 1 atau 2 hari kita tinggalkan ya. Kenapa? Mengikuti Nabi SAW ya. Nabi tidak berpuasa full 30 hari di bulan Sya'ban. Jadi ada 1 atau 2 hari yang ditinggalkan oleh Nabi SAW ya. Kita usaha untuk mengikuti jejak Nabi SAW. Kalau nggak bisa puasa 28 hari ya 15 hari ya. Kalau nggak bisa 15 hari, kita ambil hari Senin, hari Kamisnya, Ayyamul Bid ya, hari-hari yang mulia ini. Kalau nggak bisa ya kita puasa Daud ya. 1 hari puasa, besok tidak puasa, kemudian 1 hari puasa lagi, besoknya tidak berpuasa sampai akhir bulan Sya'ban, sehingga kita dapat puasa 15 hari. Baik, mungkin ada pertanyaan, fadhol. Amin. Ya, itu seperti yang kita jelaskan tadi. Pengangkatan amal apa? Harian. Ya, jadi setiap pagi dan sore itu malaikat gantian, shiftnya gantian ya. Nah, itu amalan kita diangkat juga. Kemudian setiap pekan, jadi amalan 1 pekan diangkat lagi. Ya, di hari Senin dan Kamis. Jadi setiap pekan 2 kali diangkatnya. Kemudian setiap tahun diangkat lagi di bulan Sya'ban.
Ya, kira-kira seperti itu. Baik. Iya, diangkat lagi, betul. Ya, amalannya diangkat lagi. Mungkin ada yang bertanya, kenapa diangkat lagi? Ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Ini bukan urusan kita, tapi amalan kita ya artinya semakin mulia seseorang, maka kita semakin bangga juga dengan amalan kita yang terus-menerus diangkat oleh malaikat ya. Kalau amalan kita buruk, kita malu ya. Ya, amalan kita buruk, setiap hari diangkat. Sepekan amalan diangkat buruk semua. Setahun amalan diangkat buruk juga. Ini kita malu ya. Sehingga di sini ada unsur apa ya? Ada unsur perintah untuk menguatkan amal kebaikan kita. Karena tentunya kita malu kalau amalan kita yang terus-menerus diangkat ini isinya amalan keburukan. Ya. Setiap hari diangkat 2 kali, setiap pekan 2 kali, setiap tahun diangkat sekali. Kalau isinya buruk pasti kita malu ya. Ya artinya sama aja kayak orang anak sekolah misalnya ya. Dia melakukan pelanggaran ya. Laporannya hari ini, seminggu dilaporkan lagi pelanggaran dia yang dilakukan pekan lalu. Setiap tahun di bulan misalnya di bulan Januari dilaporkan lagi. Pastinya kita malu ya tentunya. Karena ada beberapa kali amalan keburukan atau pelanggaran yang kita lakukan ini dilaporkan ke atasan kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang dapat disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Barakallahu fikum jami'an wa nafa'ana Allah bima sami'tum innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.